Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat untuk mendengarkan informasi yang akan disampaikan oleh Ustazah hari ini. Nah teman-teman, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran fikih, tentunya masih bersama dengan Ustazah Dian. Sebelum kita memulai pembelajaran fikih hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan serta kelancaran dalam menerima informasi hari ini. Sudah siap untuk berdoa teman-teman? Mari kita mulai ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah teman-teman, insya Allah di pekan ini materi kita mengenai tayamum. Nah, pasti sebagian teman sudah tahu dan sudah pernah mendengar dan sudah tidak asing lagi dengan istilah tayamum. Mari kita bahas bersama-sama ya teman-teman, agar kita lebih mengingatnya. Nah, adapun yang akan kita bahas hari ini yaitu yang pertama mengenai pengertian tayamum, yang kedua mengenai hukum tayamum, yang ketiga mengenai hal yang mengharuskan tayamum, dan yang keempat mengenai hal yang dapat membatalkan tayamum. Nah, mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Oke, kita bahas dari pengertian terlebih dahulu. Tayamum ialah mengusap wajah dan telapak tangan, dua-duanya teman-teman, dengan menggunakan tanah atau debu dengan niat untuk bersuci. Nah, tayamum berfungsi untuk menggantikan wudhu apabila tidak menemukan air. Nah, selain tadi pengganti wudhu, juga pengganti mandi junub ketika tidak menemukan air sama sekali, teman-teman. Nah, hukum tayamum di sini yaitu wajib jika tidak menemukan air atau tidak bisa menggunakan air karena alasan tertentu, seperti misalnya sedang sakit parah. Ketika diwajibkan toharoh untuk ibadah seperti sholat fardu. Nah, ketika teman-teman sedang sakit parah, misalnya teman-teman tidak sanggup untuk menggunakan air karena misalnya airnya dingin, atau apabila menggunakan air sakitnya menjadi lebih parah, maka wajib untuk melakukan tayamum sebelum teman-teman melakukan ibadah seperti sholat fardu. Nah, hukum tayamum bersifat sunnah jika akan melaksanakan ibadah sunnah yang menuntut toharoh, seperti misalnya membaca Al-Quran dan ibadah sunnah lainnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau keluar dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Lalu ada juga di sini sabda Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, aku diberikan 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Tanah dijadikan untukku baik, bersih, dan bisa dipakai bersujud. Nah, itu adalah dalil ya teman-teman terkait tayamum. Nah, di sini ada beberapa hal yang mengharuskan kita untuk tayamum. Yang pertama, ketika tidak menemukan air. Nah, ketika teman-teman akan melakukan ibadah, lalu teman-teman misalnya saat itu kondisi airnya sedang kering sekali sehingga airnya tidak keluar, teman-teman. Nah, teman-teman, ketika tidak menemukan air tersebut, maka teman-teman harus melakukan tayamum untuk melakukan atau melaksanakan ibadah wajib teman-teman. Yang kedua, yaitu ketika tidak memungkinkan menggunakan air karena alasan tertentu, seperti misalnya sakit atau tua renta. Nah, ketika teman-teman sedang sakit parah misalnya, lalu teman-teman
ketika kena air tubuhnya malah semakin sakit. Nah, itu teman-teman bisa melakukan tayamum. Yang ketiga, ketika khawatir akan bahaya yang menimpa saat menggunakan air, seperti sakitnya bertambah parah jika terkena air. Yang kedua, misalnya cuaca yang sangat dingin sehingga dikhawatirkan akan membahayakan kesehatan tubuh. Yang ketiga, ketika tidak mempunyai air kecuali sedikit untuk minum, sementara tidak ada sumber air yang dekat. Nah, teman-teman, di sini ada wajib tayamum. Yang pertama, yaitu pastikan membaca niat, teman-teman. Yang kedua, yaitu mengusap wajah. Yang ketiga, mengusap kedua telapak tangan. Yang keempat, tertib atau berurutan dalam mengusapnya. Dan yang kelima, tidak ada jeda antara mengusap keduanya. Nah, ternyata teman-teman di sini pun ada hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. Yang pertama yaitu semua perkara yang membatalkan wudhu, seperti misalnya teman-teman buang angin atau buang air kecil. Nah, itu juga bisa membatalkan tayamum, sama seperti wudhu ya teman-teman. Yang kedua, ketika teman-teman menemukan air, selain bagi orang yang meninggalkannya karena sakit dan bahaya ya. Nah, misalkan teman-teman tidak sakit, tubuhnya nyaman-nyaman saja, tapi memang kondisinya saat itu tidak ada air. Tapi ketika teman-teman melakukan tayamum, tiba-tiba airnya menyala, maka teman-teman tayamumnya batal, maka harus berwudu karena teman-teman sudah menemukan air. Yang ketiga, semua perkara yang mewajibkan mandi besar seperti keluar air mani. Yang keempat, hilangnya uzur yang menjadi alasannya bertayamum seperti sakit dan cuaca yang dingin. Nah, alhamdulillah materi hari ini sudah tuntas. Kesimpulannya yaitu mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan menggunakan tanah atau debu dengan niat untuk bersuci. Tayamum dilakukan seseorang ketika tidak dapat menggunakan air untuk berwudu dikarenakan terdapat uzur syar'i seperti misalnya sakit dan misalnya kondisinya sudah tua renta. Nah, ibrah yang bisa kita dapatkan hari ini, kita menjadi lebih tahu teman-teman ketika kita tidak menemukan air dan kita tidak diperbolehkan menggunakan air saat bersuci, misalnya karena tadi sakit yang parah, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita agar tetap dapat bersuci, yaitu dengan bertayamum menggunakan debu. Nah, teman-teman, proyek teman-teman hari ini yaitu teman-teman mempraktikkan tata cara tayamum sesuai dengan video yang telah Ustazah Dian lampirkan di dalam Classroom Fikih ya. Lalu, silakan teman-teman dokumentasikan dalam bentuk video tata cara tayamumnya. Yang ketiga, teman-teman pastikan menggunakan seragam sesuai dengan jadwalnya ketika teman-teman melakukan kegiatan praktik tayamum. Yang keempat, lalu teman-teman kirimkan video tersebut ke dalam Classroom. Nah, apabila video ukurannya terlalu besar, maka teman-teman dapat mengkompresnya terlebih dahulu agar menjadi lebih kecil. Nah, teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengarkan informasi hari ini yang disampaikan oleh Ustazah Dian. Ustazah Dian mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Mohon maaf juga apabila kata-kata Ustazah ada yang membuat teman-teman tidak nyaman. Sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Sudah siap untuk berdoa? Mari kita mulai ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.